Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan tetap belajar soal keuangan. Ya, mungkin dari beberapa waktu lalu kita sudah belajar tentang keuangan. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar apa yang saya sampaikan, tetapi juga ada tambahan-tambahan yang saya sudah sampaikan. Bapak Ibu, kenapa ada beberapa poin juga sempat saya ulang-ulang, karena supaya itu tertanam di dalam hati Bapak Ibu, supaya makin nancep ya, semakin paham, semakin mengerti. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang Bapak Ibu harus pahami juga begini, kalau Bapak Ibu makin ngerti soal uang, itu artinya itu juga akan makin berusaha supaya Bapak Ibu jatuh dalam hal keuangan. Dia akan berusaha menahan Bapak Ibu untuk melakukan firman yang sudah disampaikan selama ini. Ya, jadi Bapak Ibu harus bersiap-siap itu. Tahu akan firman, makin tahu akan firman, itu pasti setan akan berusaha Bapak Ibu kalau bisa melanggar dari firman yang Bapak Ibu ketahui. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan share screen ya, tentang apa yang akan saya sampaikan sore hari ini. Mari Bapak Ibu kita lihat di layar. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk membaca satu ayat, yaitu di Pengkhotbah 5 ayat 9. Ya, Pengkhotbah 5 ayat 9. Di situ dikatakan, ia yang mencintai perak tidak akan dipuaskan dengan perak. Nah, ini Bapak Ibu, ini merupakan terjemahan dari versi bahasa Inggris ya, bukan versi bahasa Indonesia LAI ini versi bahasa Inggris ya. Di situ dikatakan ia yang mencintai perak tidak akan dipuaskan dengan perak. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud perak ini uang. Loh, kenapa Pak? Karena pada masa itu ya, masa perjanjian lama, ada dua jenis logam yang dipakai untuk jadi uang. Jadi ada dua jenis logam yang dipakai untuk jadi uang, yaitu perak dan juga emas ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca ayat ini, kata perak ini bisa diganti dengan uang. Karena itu di dalam versi LAI, kata peraknya ini dipakai kata uang. Nah, perhatikan baik Bapak Ibu, di situ dikatakan ia yang mencintai perak atau uang tidak akan dipuaskan dengan perak atau uang. Nah, kenapa manusia tidak bisa dipuaskan dengan uang? Karena memang Bapak Ibu, uang itu tidak punya kemampuan memuaskan batin manusia. Ya, saya ulangi lagi Bapak Ibu. Uang tidak punya kemampuan untuk memuaskan ya batin manusia, hati manusia. Jadi jangan pernah berpikir kita akan puas dengan uang. Ya, saya ulangi lagi Bapak Ibu, jangan pernah berpikir kita bisa puas dengan jumlah uang yang ada di tangan. Ya, karena memang uang tidak punya kemampuan memuaskan batin manusia. Loh, kenapa Pak? Ya sederhana saja, karena uang itu sendiri adalah buatan manusia. Ya, jadi ini Bapak Ibu perlu dipahami ya. Jadi sebelum kita lihat slide sekali lagi, perlu dipahami bahwa yang namanya uang itu tidak punya kemampuan untuk memuaskan manusia. Kenapa? Karena uang adalah buatan tangan manusia. Nah, bagaimana mungkin Bapak Ibu yang kita buat itu bisa memuaskan batin kita? Ya, itu tidak mungkin. Ya, bagaimana mungkin yang kita buat itu bisa memuaskan batin kita yang membuatnya? Ya, Bapak Ibu bisa paham maksud saya ya. Jadi tidak ada cerita bahwa uang itu bisa memuaskan manusia, sama sekali tidak bisa. Ya, jadi di situ dikatakan tidak akan dipuaskan dengan uang. Orang yang mencintai uang tidak akan dipuaskan dengan uang. Itu sebabnya Bapak Ibu sampai sekarang yang namanya manusia ya yang mencintai uang tidak akan pernah berhenti mencari uang. Mereka akan terus memburu uang. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan kata cinta uang.
Ya, tadi di Pengkhotbah 5 ayat 9, ya, itu dikatakan ada orang yang mencintai uang. Nah, kita perhatikan cinta uang. Cinta uang itu kalau versi di Perjanjian Baru, Bapak Ibu, itu memakai kata asli Yunani, ya, itu filar guria. Ya, filar guria, guria. Nah, maksud filar guria itu kecintaan pada uang. Ya, jadi arti dari kata cinta uang, ya, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, kata Yunaninya itu adalah filar guria. Artinya apa? Kecintaan pada uang. Nah, arti lain kekikiran. Nah, jadi perhatikan baik Bapak Ibu, dalam kata cinta uang, yaitu ada arti kekikiran. Lalu arti yang lain ketamakan. Dan arti yang lain juga itu adalah keserakahan. Jadi cinta uang itu apa sih sebenarnya? Cinta uang itu Bapak Ibu, kalau berdasarkan arti yang kita lihat dari kata Yunaninya, maka artinya itu adalah keinginan yang besar. Nah, perhatikan baik Bapak Ibu. Ya, yang namanya cinta uang itu artinya keinginan yang besar untuk mendapatkan dan menahan uang. Ya, saya ulangi lagi Bapak Ibu, arti cinta uang itu adalah keinginan yang besar untuk mendapatkan uang dan apa? Menahan uang. Jadi kalau orang cinta uang, dia akan punya keinginan yang besar untuk mendapatkan uang dan menahan uang itu. Jadi kalau ada orang cinta uang, dia sudah dapatkan sejumlah uang, maka yang akan dia lakukan kemudian, dia akan berusaha sebisanya, kalau bisa uangnya tidak keluar. Dia akan cenderung nahan uang yang ada di tangannya. Itu ciri dari orang cinta uang. Dia akan berusaha, kalau bisa, uang yang dia dapatkan itu tidak keluar dari penyimpanannya. Jadi kalau punya uang di bank, dia akan berusaha supaya uang yang ada di bank itu tidak keluar. Itu ciri orang yang cinta uang. Karena apa? Karena mereka memang punya keinginan yang besar untuk nahan uang. Nah, di sisi lain Bapak Ibu, orang yang cinta uang itu akan ada kecenderungan memburu uang. Orang yang cinta uang itu cenderung jadi pemburu uang. Saya mau tekankan kembali di sini. Jadi orang yang cinta uang, pertama, dia punya keinginan yang besar untuk mencari uang. Itu artinya orang ini akan jadi pemburu uang. Nah, orang yang cinta uang itu juga akan cenderung menahan uang yang sudah dia dapatkan, yang ada di rekeningnya, di penyimpanan uangnya. Nah, itu adalah arti dari cinta uang. Nah, sekarang kita lihat di layar berikut. Di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Nah, Bapak Ibu ini perhatikan baik ya. Ini soal keadaan dari akhir zaman. Jadi di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2 itu ada keadaan akhir zaman yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, Timotius. Nah, Rasul Paulus katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, akan datang masa yang sukar, dan hari-hari ini Bapak Ibu, masa yang sukar itu sedang terjadi. Kita ini sedang ada di akhir zaman. Kalau ada orang tanya sama Bapak Ibu, apakah sekarang sudah akhir zaman? Jawabannya dengan tegas, ya, sekarang sudah di akhir zaman. Nah, di akhir zaman ini Bapak Ibu, keadaan manusia itu pertama akan mencintai dirinya sendiri. Jadi banyak orang egois Bapak Ibu, ya, cenderung memperhatikan keadaannya sendiri, lebih mementingkan dirinya sendiri. Nah, hal yang lain Bapak Ibu yang terjadi di akhir zaman, keadaan manusia akhir zaman, yaitu menjadi hamba uang.
ya, menjadi hamba uang. Nah, kata hamba uang ini Bapak Ibu dalam bahasa aslinya itu mirip dengan arti dari kata cinta uang. Mirip dengan arti kata cinta uang. Hanya ada tambahan arti di dalamnya, yaitu rakus akan keuntungan. Ya, saya tegaskan di sini, ada arti rakus akan keuntungan. Jadi tidak puas dengan keuntungan. Biasanya orang seperti ini, Bapak Ibu, kecenderungannya kalau bisa dapat untung sebesar-besarnya. Kalau bisa dapat cuan sebanyak-banyaknya. Nah, orang seperti ini, Bapak Ibu, biasanya akan cenderung nafsu cepat kaya. Dan kalau bisa, dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan cuan lebih banyak. Nah, ini ciri dari orang yang jadi hamba uang. Jadi uang itu nyetir dia, Bapak Ibu. Ya, ini memang keajaibannya. Loh, keajaibannya di mana, Pak? Uang itu benda mati, Bapak Ibu, tapi anehnya dia bisa memperhamba manusia. Ya, saya ulangi lagi, Bapak Ibu. Uang itu sudah jelas, itu benda mati. Betul ya? Buatan tangan manusia. Tapi anehnya, buatan tangan manusia ini, itu bisa memperhamba pembuatnya. Itu sebabnya saya mau bilang, Bapak Ibu, uang itu barang berbahaya. Kalau Bapak Ibu tidak punya hikmat yang benar tentang uang, Bapak Ibu akan cenderung diperhamba oleh uang. Dan kalau itu sudah terjadi, artinya yang ada di dalam hati kita, hati Bapak Ibu, itu bukan Tuhan lagi yang jadi Tuan. Bukan Yesus lagi yang jadi Tuan. Tetapi siapa? Uang. Nah, Bapak Ibu, salah satu pribadi yang merupakan contoh ya, yang sudah jadi hamba uang, contohnya itu Yudas. Yudas ini, Bapak Ibu, saya mau beritahu, itu adalah murid Yesus ya, yang diperhamba oleh uang. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu. Yudas itu adalah salah satu murid Yesus yang diperhamba oleh uang. Dan itu sebabnya dia bisa menjual Tuhan Yesus. Dia jual gurunya sendiri. Bayangin Bapak Ibu, ini gurunya sendiri. Jadi yang saya mau sampaikan begini Bapak Ibu, kita tidak boleh merendahkan kemampuan uang. Uang itu kalau sudah jadi tuan dalam hati manusia, dia bisa ngambil alih, Bapak Ibu. Bisa mengambil alih apa? Posisi Yesus sebagai Tuhan di dalam hati kita. Jadi sangat berbahaya kalau uang itu jadi tuan di dalam hati kita. Ini saya mau kasih gambaran. Ini sebuah cerita Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat di layar, ini ada gambar apa? Di sini ada gambar tokek. Saya mau cerita Bapak Ibu, ini ada cerita, tapi cerita ini bukan apa ya? Bukan hayalan atau bukan karangan saya. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Saya mau cerita tentang seorang anak muda dan tokek di rumahnya. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Nah, saya tidak akan sebut nama aslinya. Saya berandai-andai saja namanya Beben. Jadi judul cerita ini yang akan saya sampaikan adalah Beben dan Sang Tokek. Ada yang geli sedikit lihat si tokek? Ya, tolong ditahan rasa gelinya ya. Nah, ini penampakan seekor tokek. Lebih indah dari seekor cicak. Karena cicak tidak ada warnanya, tokek itu ada warnanya. Nah, Bapak Ibu,
ceritanya begini, ini kisah nyata sekali lagi ya. Ada seorang anak muda, di rumahnya itu ada tokek yang cukup besar. Cerita ini Bapak Ibu kisah nyata yang terjadi waktu lagi apa booming-boomingnya nih orang jual tokek, karena tokek itu harganya mahal Bapak Ibu, apalagi apa yang berat tokeknya itu pada berat tertentu ya. Kalau udah cukup besar usia tertentu itu harganya tinggi sekali. Nah, cuman ini si Beben ini tinggalnya bukan di Jawa, tinggalnya di luar pulau, lebih tepat di Sumatera. Nah, si Beben ini Bapak Ibu, di rumahnya itu ada tokek yang sudah cukup besar. Sebenarnya tokek ini kalau dia tahu harga tokek mahal, dia akan jual Bapak Ibu. Nah, sekarang perhatikan ya, ceritanya begini. Yang namanya tokek Bapak Ibu itu kadang-kadang kan suka keluar dari persembunyiannya. Dia keluar lalu dia bisa bersuara. Ya, suaranya sebenarnya tidak merdu-merdu amat ya. Seperti burung ya, ada burung tertentu suaranya merdu. Ini suaranya yang jelas nggak merdu, bahkan fals ya. Suaranya ya begitu-begitu aja, sebenarnya membosankan suaranya. Nah, tapi Bapak Ibu ini harganya mahal karena jadi obat memang ya. Nah, suatu hari seperti biasa si Beben ini suka iseng Bapak Ibu, kalau tokek keluar dari persembunyiannya, ada kalanya dia iseng itu tokek dia tangkep, dia pegang dengan tangannya, dan itu dengan mudah Bapak Ibu. Jadi nggak sulit, dia tangkap dengan tangannya, dia pegang, ya dia taruh di bawah. Habis itu ya udah dia biarkan tokek naik ke dinding lagi. Itu sudah dia lakukan berkali-kali. Kalau tokek muncul, isengnya kumat, si Beben akan segera dengan mudahnya dia tangkap si tokek dengan tangan telanjang. Jadi nggak susah Bapak Ibu nangkep tokek, apalagi si Beben. Mungkin sudah beberapa kali, jadi dia cukup profesional untuk nangkep tokek, gitu ya. Sudah terlatih dia. Nah, kenapa saya ceritakan bahwa si Beben ini sudah sangat piawai, ahli nangkep tokek, karena sudah sering dia lakukan dan ada sebabnya saya sampaikan yang seperti itu Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, sekarang singkat cerita, suatu hari omnya, pamannya yang ada di Jawa itu telepon dia. Jadi pamannya ini Bapak Ibu itu dagang tokek. Ya, pamannya ini dagang tokek. Udah tahu, pamannya ini tahu betul harga tokek cukup tinggi. Jadi pamannya ini cari tokek. Lalu dia telepon si Beben. Ben, kalau kamu ada tokek di rumah, tolong tangkepin tokeknya, tolong ya kirim ke saya, nanti kamu saya kasih 1 juta. Jadi pamannya ini bilang begitu, ya kirim tokeknya ke saya kalau di rumah ada tokek, dan kalau kamu bisa nangkep tokek lagi, saya akan kasih kamu 1 juta lagi. Nah, ceritanya begitu. Nah, kemudian setelah pamannya telepon, si Beben ini mulai berpikir, Bapak Ibu, wah lumayan ini 1 ekor tokek 1 juta. Nah, Beben nggak tahu bahwa kalau omnya dapat tokek itu, lalu dijual keuntungannya jauh lebih banyak dari sekedar 1 juta. Nah, Beben nggak tahu nih. Tapi itu sudah cukup bikin pusing Beben, dapat 1 juta per tokek. Nah, dia tahu kan, itu di rumahnya ada tokek, jadi dia tinggal nunggu itu tokek keluar. Betul ya? Berapa hari kemudian, rupanya si paman ini agak kurang sabar juga. Dia ingin supaya si Beben dengan segera ngirim tokek. Nah, dia pacu semangatnya Beben. Caranya apa? Dia telepon lagi si Beben. Waktu itu belum ada WA, Bapak Ibu, ya. Belum ada WA. Nah, si paman ini telepon si Beben. Ben, gimana tokeknya? Tolong segera tangkap, lalu kirim ke tulang ya. Nanti tulang tambahin
jadi 2 juta per tokek. Wah, Beben tambah hijau matanya, Bapak Ibu. Wah, lumayan nih 2 juta. Ya. Nah, setelah dapat telepon dari omnya tentang soal 2 juta per ekor tokek, upahnya nih maksudnya, tiba-tiba Bapak Ibu itu tokek tiba-tiba keluar, lalu bersuara, walaupun fales, tapi pede banget ini si tokek. Ya, dia keluarkan suaranya yang fales ini, dan membosankan ini. Nah, si Beben yang biasanya nangkep tokek itu gampang. Dia sudah ahli kok nangkep tokek, tapi hari itu keahliannya tiba-tiba hilang. Ya, saya ulangi lagi Bapak Ibu, orang yang sudah sering nangkep tokek dengan tangan telanjang, tiba-tiba setelah dapat kabar kalau tokek itu dia kirim ke pamannya, akan dapat 2 juta, tiba-tiba Bapak Ibu mendadak keahliannya lenyap. Duh, tahu dari mana Pak? Perhatikan baik, biasanya dia nangkap si tokek pakai tangan telanjang. Dan dia sudah ahli. Tiba-tiba Bapak Ibu, dia ambil sandal. Dia ambil sandal, lalu dengan sandalnya itu dia lempar si tokek yang sedang bersuara, yang sedang nyanyi itu, dilempar sandal. Kenalah si tokek. Tokeknya jatuh ke lantai. Yang berikutnya dilakukan oleh si Beben, dia ambil satu sandal lagi. Kan sepasang ya sandal ya, ada 2 biji ya. Yang satu dilempar ke tokek. Tokeknya kena, tokeknya jatuh. Kemudian yang dilakukan Beben, dia ambil sandal satunya, lalu dia pukul itu si tokek. Pak! Haleluya. Dan tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Tokeknya mati. Dipukul pakai sandal. Mungkin pikirannya si Beben begini, kalau jatuh terus tokeknya lari, gimana dong? Dia pukul pakai sandal. Dia lupa dampaknya kalau dia pukul pakai sandal. Dan ternyata Bapak Ibu, itu tokek mati. Yang jelas dia nggak bisa apa-apa. Mungkin dekatkan telinganya ke badannya si tokek, masih ada detak jantungnya enggak? Mungkin dia dengan jarinya, kan biasa orang biasa nih dipegang sini, kira-kira udah meninggal apa belum, kalau ada orang ya sekarat gitu. Mungkin dia dengan jarinya dia letakkan juga si Beben di lehernya si. Udah meninggal bro. Nangis si Beben. Dia nyesel luar biasa. Si tokek mati. Nah pertanyaannya, ada apa dengan si Beben? Kan sudah ahli. Kenapa? Kok dia bisa lempar pakai sandal? Lalu kenapa dia pukul pakai sandal? Bapak Ibu tahu? Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah si Beben mendadak nafsu dapat duit. Dan karena nafsunya itu, Bapak Ibu, ini saya mau beritahu ya, orang itu kalau memulai sesuatu, dimulai dengan nafsu akan uang, Alkitab mengatakan, itu Bapak Ibu tahu nggak, itu perhitungan dia itu akan menurun. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, kalau sebuah pekerjaan dilakukan, diawali dengan dasar nafsu terhadap uang, itu akan dilakukan dengan perhitungan yang tidak matang. Perhitungannya akan ada yang kurang. Kemampuannya
untuk melakukan sesuatu dengan cermat itu menurun, Bapak Ibu. Itu sebabnya saya mau beritahu, di dunia ini semua koruptor, penjahat keuangan, cepat atau lambat, itu pasti akan melakukan kesalahan dan dia akan ditangkap. Karena segala sesuatu yang dilakukannya itu mulai dengan nafsu akan uang, itu pasti presisinya, perhitungannya pasti menurun. Dan orang demikian pasti akan melakukan kesalahan. Dan kesalahan itulah yang akan menjatuhkan dia. Nah, apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu, kisah tentang si bebek dan tokeknya. Ini kisah nyata, dan itu betul-betul terjadi, dan yang menceritakan itu pamannya sendiri. Jadi si paman ini yang cerita ke saya apa yang terjadi dengan si beben dan tokeknya. Tokek itu mati, nggak jadi dikirim, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat. Di 2 Korintus 8 ayat 9. Jadi Bapak Ibu perhatikan, 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, Bapak Ibu, saya mau ingatkan, saya pernah sampaikan, Tuhan Yesus itu, Bapak Ibu, dalam hidupnya, dia itu hidup dalam kemiskinan. Dia lahir dari orang tua yang miskin. Kemudian dia jalani hidupnya dari masih kecil sampai remaja dan kemudian jadi dewasa. Itu juga dijalani dalam kemiskinan. Dan berikutnya juga ketika dia pelayanan, dia juga menjalani pelayanannya dalam kemiskinan. Singkat cerita, Tuhan Yesus itu miskin seumur hidupnya. Ada hamba Tuhan bilang begini, Bapak Ibu. Hamba Tuhan terkenal, saya nggak perlu sebut namanya. Kalau saya sebut, Bapak Ibu pasti kenal. Hamba Tuhan ini bilang, ayolah, jangan katakan Tuhan Yesus miskin. Dia bilang begitu. Tapi ayat Alkitab itu menyebutkan seperti itu. Tuhan Yesus itu miskin. Dan miskinnya udah pasti bukan miskin rohani. Miskinnya ini miskin jasmani, Bapak Ibu. Saya bisa buktikan Tuhan Yesus itu hidupnya selama di dunia ini, dia miskin. Kenapa? Karena ada alasannya. Dia miskin itu sebenarnya menanggung kemiskinan kita. Jadi sudah pasti dia miskin karena tujuannya menanggung kemiskinan kita. Betul ya? Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan slide yang berikut. Saya pernah tanyakan sama Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu berani miskin? Nah, sekarang kita lihat. Bapak Ibu, saya mau sampaikan begini, bahwa yang namanya miskin dan kekurangan itu tidak sama. Ya, saya ulangi lagi Bapak Ibu, yang namanya miskin dan kekurangan itu tidak sama. Bapak Ibu harus membedakan antara miskin dan kekurangan. Tadi saya sampaikan bahwa Tuhan Yesus itu dalam hidupnya dia miskin. Ya, nah sekarang Bapak Ibu lihat di layar, itu ada beberapa hal tentang miskin dan kekurangan yang Bapak Ibu harus ketahui. Yang pertama yang Bapak Ibu harus pahami, Yesus memang miskin namun tidak pernah berkekurangan. Perhatikan baik. Tuhan Yesus itu memang hidup dalam kemiskinan, tetapi dia tidak pernah berkekurangan. Bapak Ibu, saya mau beritahu, kemiskinan Tuhan Yesus itu kemiskinan yang sakti. Perhatikan baik Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Kemiskinan Tuhan Yesus itu kemiskinan yang sakti. Tidak ada keadaan di dunia ini, situasi di sekitar kita yang bisa membuat Tuhan Yesus hidup dalam kekurangan. Ya, jadi Tuhan Yesus iya, dia miskin, tapi dia tidak berkekurangan.
Karena apa? Miskin dan kekurangan itu tidak sama, Bapak Ibu. Orang bisa saja miskin, tetapi tidak kekurangan. Ya, mari kita lihat layar berikut. Nah, kebenaran yang kedua yang Bapak Ibu harus tahu sehubungan dengan miskin dan kekurangan itu begini. Seseorang bisa saja miskin namun belum tentu kekurangan. Tadi pertama Tuhan Yesus dia miskin tapi tidak berkekurangan. Kenapa? Karena miskinnya dia tuh miskin yang sakti, Bapak Ibu. Bapaknya tidak pernah ninggalkan dia. Bapak Ibu, ini saya mau sampaikan begini ya, perhatikan baik. Yang harus dalam tanda kutip ditakuti orang, yang kita harus takuti itu sebenarnya bukan kemiskinan, tetapi kekurangan. Saya ulangi lagi. Yang harus kita takuti itu sebenarnya, maksudnya takut ini bukan takut-takut ya. Artinya yang harus kita perhatikan baik itu sebenarnya bukan kemiskinan, tetapi kekurangan. Kekurangan itu apa, Pak? Kekurangan itu keadaan di mana kebutuhan tidak bisa terpenuhi. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu. Kekurangan itu keadaan di mana kebutuhan tidak bisa terpenuhi. Jadi sekalipun orang mungkin uangnya nggak banyak, misalnya miskin, tapi kalau Tuhan pelihara Bapak Ibu ini orang, miskinnya miskin yang sakti. Yang harus kita capai itu bukan soal kaya, Bapak Ibu. Ini saya mau sampaikan, Bapak Ibu, bukan soal kaya. Kalau Tuhan bikin Bapak Ibu kaya, puji Tuhan. Apakah Tuhan ingin Bapak Ibu kaya? Iya. Tapi Bapak Ibu perhatikan baik, sekalipun Bapak Ibu belum kaya, tapi perhatikan. Yang Bapak Ibu harus capai dalam hidup ini adalah tidak berkekurangan. Keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan sampai mengalami kekurangan. Mau harga naik, nggak kurang, bos. Betul ya? Kebutuhan terpenuhi. Mau harga naik berapa kali lipat, tetap bisa makan, tetap bisa beli baju, tetap kebutuhan terpenuhi semuanya. Kemiskinan yang sakti itu sama dengan istilah yang pernah saya sampaikan. Keadaan yang tidak tergoncangkan. Jadi seorang itu bisa saja miskin namun belum tentu kekurangan. Nah, yang terakhir yang Bapak Ibu perlu tahu, seseorang bisa saja kaya namun mengalami kekurangan. Loh, kok bisa, Pak? Sepertinya ini ada di antara Bapak Ibu yang kaget ini. Orang miskin itu belum tentu kekurangan. Betul ya? Orang miskin belum tentu kekurangan. Tuhan Yesus itu miskin, tapi miskinnya tidak berkekurangan. Nah, sekarang ada orang kaya, namun hidupnya berkekurangan. Loh, Pak, kan dia bisa beli apa aja. Yang lebih berbahaya dari kemiskinan, itu sebenarnya bukan, miskin itu tidak berbahaya, Bapak Ibu. Yang berbahaya itu kekurangan. Dan saya mau beritahu, kekurangan itu roh. Orang kaya, Bapak Ibu, itu kalau tiba-tiba hidupnya dimasuki oleh roh kekurangan,
Saya mau beritahu Bapak Ibu, dia bisa miskin. Saya ulangi lagi, orang sekaya apapun, kalau tiba-tiba kemasukan roh kekurangan, orang yang sekaya apapun itu akan bisa jadi miskin. Nah, sekarang kita lihat di slide. Kekurangan itu Bapak Ibu itu bersifat supranatural. Kenapa? Karena kekurangan itu roh Bapak Ibu. Kalau roh kekurangan itu sudah masuk dalam hidup kita, yang terjadi orangnya itu akan mengalami kekurangan. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, kekurangan itu bersifat supranatural. Kenapa demikian? Karena kekurangan itu roh. Orang itu bisa mengalami Bapak Ibu, kebutuhannya tidak terpenuhi, itu secara tidak masuk akal. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kalau ada yang ikut ya, saya pernah sampaikan soal 6 jalan kemiskinan. Di situ saya bahas soal roh kekurangan Bapak Ibu. Jadi apa saja yang menyebabkan orang itu bisa kemasukan roh kekurangan, maksudnya hidupnya, bisnisnya, situasi keuangannya. Roh kekurangan kalau masuk Bapak Ibu itu secara supranatural, orangnya bisa mengalami kekurangan. Sebuah toko yang tadinya laris ya bisa tiba-tiba sepi pengunjung. Duh, itu apa Pak? Roh kekurangan. Nah, ada 6 perilaku atau sikap hidup manusia yang bisa menyebabkan roh kekurangan masuk dalam hidupnya. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, ada 6 sikap manusia yang bisa menyebabkan roh kekurangan itu masuk. Nah, salah satu diantaranya adalah yang saya sampaikan hari ini, yaitu apa? Menahan uang secara berlebihan. Jadi gini Bapak Ibu, orang yang cinta uang, kalau nggak segera diobati cinta uangnya, ini orang rentan terkena apa? Roh kekurangan. Dan kalau roh kekurangan itu masuk Bapak Ibu, ujung-ujungnya ini orang akan miskin secara nyata, di mana kebutuhannya tidak akan bisa dipenuhi lagi. Itu sebabnya yang saya bilang, kekurangan itu keadaan yang sebenarnya harus diwaspadai, bukan kemiskinan. Jadi jangan takut miskin Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu perhatikan baik ya. Kita tidak bisa memandang rendah kalau sampai tanpa sadar kita meletakkan uang di dalam hati kita jadi tuan. Yang terjadi habis itu, Bapak Ibu itu akan bergeser hatinya, kemudian masuk dalam perlombaan memburu uang. Dan ketika itu terjadi, ada masanya Bapak Ibu akan kepleset, maksudnya kepleset begini, akan melakukan kesalahan, dan kesalahan ini akan mendatangkan hukuman. Baik Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan ya. Ini penting untuk dipelajari, dan saya juga mau mencegah Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu membuka pintu terhadap roh kekurangan. Dan kalau ada orang kaya ya, rasa cukupnya tidak ada, itu nanti dia juga akan melakukan kesalahan. Saya sudah ketemu Bapak Ibu itu ada orang-orang kaya, sekali kehilangan duit, teledor Bapak Ibu, tahu nggak? Ratusan juta.
pernah kehilangan duit 200 juta. Ini cerita yang saya temukan, kisah nyata. 200 juta hilang. Ini orang kaya, Bapak Ibu. Sekali hilang duit ratusan juta, dan terjadi bukan sekali, 2 kali. Itu cepat lambat bangkrut, Bapak Ibu, model kayak begitu. Saya mau sampaikan begini sebagai penutup, Bapak Ibu. Lebih baik Bapak Ibu itu jadi kaya secara step by step. Perhatikan baik. Adalah lebih baik Bapak Ibu itu jadi kaya dengan cara apa? Step by step. Tahap demi tahap. Ngikuti jalannya Tuhan. Nggak usah nafsu cepat kaya. Nanti kepleset, dan kalau sudah kepleset kena hukuman. Dan sebagai catatan yang saya ingatkan ya, tadi saya udah kasih catatan. Jangan pernah memulai sebuah bisnis atau pekerjaan dari nafsu terhadap uang. Saya ulangi lagi. Jangan memulai sebuah pekerjaan atau bisnis ya dari nafsu terhadap uang. Jadi kalau Bapak Ibu memulai sebuah bisnis, itu memang karena Tuhan yang memulainya. Tuhan yang memberikannya. Dan yang kedua yang Bapak Ibu perhatikan, awalnya orang itu ada yang memulainya tidak dengan nafsu terhadap duit, tapi masalahnya setelah jalani Bapak Ibu, di satu waktu tertentu, dia mulai kepleset terhadap nafsu akan uang. Bapak Ibu ngerti maksud saya? Awalnya benar, di tengah jalan kepleset. Nafsu uangnya muncul. Habis itu mulai jadi pemburu uang. Nah, ini yang Bapak Ibu harus jaga. Ya, ini yang harus Bapak Ibu jaga. Nah, itu saja Bapak Ibu. Kita akhiri firman Tuhan. Baik, kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada sore hari ini, untuk hikmat yang Engkau sampaikan. Dan kami percaya ya Tuhan, kalau apabila kami melakukan prinsip-prinsip firman yang kami sampaikan pada hari ini, kami percaya ya Tuhan, Engkau juga akan memberkati kami, dan Engkau akan membuka pintu-pintu yang masih tertutup bagi kami, dan Engkau tidak akan melupakan kami. Engkau akan senantiasa mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam segala situasi dan keadaan ya Tuhan. Engkau senantiasa mengingat kami, kebaikan-Mu senantiasa berlimpah kepada kami, dan Engkau terus akan menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu, bahkan kebaikan yang tidak biasa di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan hamba-Mu ini berdoa bagi anak-anak-Mu yang selama ini sudah menabur bagi pelayanan, dan mereka juga yang sudah menjadi saluran berkat bagi hamba-Mu ini. Engkau mengingat akan setiap taburan mereka dan kebaikan, kemurahan hati mereka. Engkau akan membuka penyediaan-Mu yang di sorga ya Tuhan, dan itu akan mengalir kepada mereka. Mereka akan mengalami penuaian demi penuaian dalam hal keuangan, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena mereka sudah memberi, maka mereka akan menerima daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan tangan mereka. Biarlah itu semua akan memberikan hasil yang berlimpah-limpah, dan membuka pintu terhadap kekayaan bangsa-bangsa yang akan terus mengalir ke dalam perbendaharaan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sore hari ini, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.